Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? Today I'm going to talk about curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang application letter, yaitu surat lamaran kerja yang sangat berhubungan dengan curriculum vitae atau CV. Maka dari itu kita akan pelajari lebih lanjut apa pengertian dari CV, kemudian bagaimana cara menulisnya. Berikut adalah pengertian CV. Curriculum vitae or CV is a detailed document highlighting your professional and academic history. Jadi daftar riwayat hidup itu merupakan dokumen yang isinya rinci, dokumen rinci yang berisi latar belakang akademis dan profesional Anda. Atau it can be said as a summary of person's educational and work experience and other qualification. Bisa dikatakan dengan bahasa lain, yaitu merupakan sebuah ringkasan dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang, juga kualifikasi lainnya. There are some important points in a curriculum vitae. Ada beberapa poin penting yang perlu tercantum di dalam curriculum vitae. Yang pertama adalah personal detail. Personal detail maksudnya adalah informasi rinci tentang pribadi kita ya, seperti nama, kemudian name, address ya, nama, alamat, and then phone number atau nomor telepon ya, email dan sebagainya. Next, number 2, there is education background and skill, yaitu latar belakang pendidikan dan juga keterampilan yang kita miliki apa, kita lulusan dari mana ya. Then job or working experience, pengalaman kerja. Kemudian ini juga bisa ditambahkan dengan organization experience ya. Ini saya tulis additional info. Jadi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, cuma kalau ada itu lebih baik. Dan personality ya, personality atau kepribadian. Nah, orang itu nulis kepribadian di dalam CV tujuannya biar si yang baca itu tertarik gitu loh ya, tertarik untuk membaca, untuk mengetahui lebih jauh tentang kita gitu. Mengenai bentuk dari CV, ini ada contohnya. Di bagian kanan atas ada foto, kemudian di sini ada personal detail, di bawahnya education, other skills, working experience, and organizational experience. Untuk penjelasannya kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama ini personal detail atau rincian informasi pribadi. Yang pertama kita tuliskan adalah name, nama, tuliskan nama lengkap di sini. Kemudian place and date of birth atau tempat dan tanggal lahir. Di Surakarta 9 Desember 1990. Kemudian gender, ini karena perempuan female, kalau laki-laki maka kita tulis male. Kemudian address, Jalan Merpati number 18 Solo. Marital status single, apabila sudah menikah ditulisnya married. Telepon number ini, kemudian email. Selanjutnya ini education atau pendidikan. Kita tuliskan di daftar yang paling atas itu pendidikan terakhir. Ya, ini tertulis January 2012, Bachelor Degree of Economic at Universitas 11 Maret, Major Management, jurusannya manajemen, GPA atau IPK ya, 3.30. Nah, 2007 finished senior high school, SMA Negeri 1 Surakarta. 2004 finished Junior High School, SLTP Negeri 1 Surakarta. 2001 finished Primary School, SD Negeri 1 Surakarta. Kemudian dia juga menyertakan other skills atau keterampilan lainnya. Yang pertama, dia menguasai Microsoft Office and Active English with TOEFL ITP score 553.
Next, ini working experience atau job experience, yaitu pengalaman kerja. Seperti pendidikan tadi, kita tuliskan yang paling atas adalah pengalaman yang terbaru, ya. English teacher at Permata Kindergarten. Jadi dia guru bahasa Inggris di TK Permata. Kemudian ini masih ada 2 pengalaman kerja lainnya. Pertanyaannya, apakah semua pengalaman kerja kita harus atau perlu dituliskan di CV? Jawabannya, cukup tulis yang berkaitan saja, ya, which are related to the job vacancy. Jadi lowongan kerjanya apa, yang dilamar apa. Nah, pengalaman kerjanya kita cari yang sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak perlu kita cantumkan. Next, ini ada organizational experience atau pengalaman berorganisasi. Apa perlunya menyertakan pengalaman organisasi dalam CV? Ini akan memberi nilai plus kepada kita bahwa kita tuh punya pengalaman lebih gitu loh. Maka ini yang membuat kita lebih diperhitungkan. Ini seperti tadi ya, di pendidikan kita tuliskan December 2010. Ini yang terbaru, yaitu yang terakhir ya, pengalaman organisasi terakhir. Ini Secretary of Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS. Kemudian 2009 to 2010 sebagai tutor of Permata Learning Group. Berikutnya ini adalah personality, informasi tambahan ya. Additional info boleh kita tuliskan di dalam CV. Tujuannya orang menulis personality dalam CV adalah agar membuat pembaca jadi tertarik gitu loh. Jadi tahu lebih banyak tentang kepribadian kita. Tentunya yang perlu kita tuliskan adalah kepribadian positif kita, dan itu tidak boleh mengada-ada, harus jujur apa adanya. Tapi kita lihat positif side kita itu apa aja sih gitu loh. Bisa ada beberapa kosakata ini yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, communicative ya, pandai berkomunikasi, diligent atau rajin, discipline, good attitude, hardworking, honest, kind, responsible, detail oriented, tolerant. Okay, that's my explanation about curriculum vitae. I hope it can be beneficial for us, ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.